Saya ini suka gitu loh, membuat from nothing to something gitu loh ya dari seseorang. Jadi ada happiness buat saya. Mentor saya tuh ada dua ya Mas, yang di JRP. Satu Mr. Richard Upton, yang satu Barbara Taylor yang di Boston. Kami itu dalam satu keluarga itu selalu diawali dengan komitmen dan konsekuen. Kalau saya menampilkan personal branding, saya bisa. Tapi kalau saya matilah. Downnya Maret ya, Maret kalau nggak salah tanggal belasan gitu ya. Nah, itu kami kayak kesambar petir. Harus berterima kasih karena ada seseorang yang menolong secara finance ya. Itu mungkin kalau saya bilang secara religius malaikat yang menggerakkan ya. Kenapa Ibu masih setia dengan JRP, nggak bikin brand sendiri gitu loh? Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di Menara Astra lantai 23, tepatnya di John Robert Power Indonesia. Inilah kantor pusat JRP Indonesia. John Robert Power adalah sekolah pengembangan kepribadian yang merupakan lisensi dari Amerika Serikat. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Indayati Utomo. Beliau adalah salah satu pemilik bersama Pak Indra ya. Apa kabar Bu? Baik Mas Bur. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi rautnya sangat ceria itu, jadi keadaannya saat ini walaupun sedang krisis gitu ya. Dengan krisis karena COVID, tapi Ibu tampak ceria. Mudah-mudahan bisnisnya juga demikian. Amin. Ini diceria-ceriakan loh. Diceria-ceriakan. Waduh, harus ya nggak hidup dalam permasalahan terus ya. Ibu orang yang sangat paham lah bagaimana mengatur bagaimana sesuatu itu dari yang nggak ceria jadi ceria. Kok tahu Mas Pur? Ya tentu saja tahu, sebagai seorang tokoh pendidikan yang sebetulnya luar biasa tapi sangat low profile gitu ya. Muridnya sungguh luar biasa banyak, bahkan sampai menteri, anggota dewan, bahkan ya hampir semua kalangan istana jadi muridnya Ibu ya. Off the record. Off the record ya. Off the record. Karena kan kalau di JRP itu semua klien itu kami menjaga konfidensial. Jadi buat John Robert Powers, klien itu bukan untuk sarana promosi. Kalau merekanya yang mau bicara tentang John Robert Powers sih boleh-boleh aja. Tapi itu tidak dari John Robert Powers gitu. Karena sebetulnya lembaga kayak John Robert Powers ini kan semacam dokter ya, dimana kita ini problem solver.
Kalau problem solver terus problemnya orang diceritakan ke banyak orang itu kan nggak etis gitu ya. Jadi mau mencari cuan tapi menggunakan kasus-kasus orang buat kami itu pantang gitu. Tapi kan bukan mengekspos kekurangan orang, Bu. Justru ini pengembangan diri supaya orang itu makin karirnya makin bagus. Ya. Yang namanya John Robert Power sebagai sekolah pengembangan diri, bagaimana bersikap, berpenampilan supaya misalnya menghadapi klien gitu kan lebih tepat gitu ya, Bu. Terutama dalam communication skill-nya ya. Betul. Karena kan manusia itu hidup cuman ada dua masalahnya ya. Kalau nggak pribadinya tidak berkembang atau tidak lack of communication skill. Nah, dua itu yang harus benar-benar menjadi fondasi dan dasar dari setiap manusia untuk terus dikembangkan gitu. Oke, tapi sebelum panjang lebar, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada, saat ini obrolan kita ini, Bu, masuk ke The Best YouTube Channel, The Best Advice namanya. Jadi bercerita tentang bagaimana sih advice atau nasihat terbaik mungkin yang pernah Ibu terima dari orang tua, dari guru dulu, dari dosen, dari mantan bos, atau buku yang kemudian mempengaruhi karir Ibu sampai saat ini gitu ya. Kemudian nanti akan saya tanyakan juga loh, selama berkarir, selama berbisnis itu mungkin nggak sih? Kan nggak mungkin naik terus lah, Bu. Enak-enak terus, mulus terus gitu ya. Dalam berbisnis itu biasanya menemukan dilema, pilihan sulit, hard choice, yang jika dipilih A ada konsekuensinya, jika dipilih B ada konsekuensinya. Tapi Ibu harus memilih. Dan itu sangat dilematis begitu. Betul. Siap, Bu ya? Iya. Pertanyaan-pertanyaan the best advice tuh aneh-aneh. Ya, nggak apa-apa. Kalau bisa dipakai kan itu menjadi manfaat buat banyak orang ya. Betul. Hidup itu kan harus bermanfaat untuk banyak orang, bukan untuk diri sendiri. Itu baru hidup itu berarti. Bu, saya sudah mengenal Ibu cukup lama ya, lebih dari 1 dekade gitu. Saya ingin, sebelum lebih jauh, saya ingin tanya dulu, bagaimana perkembangan John Robert Power saat ini? Kalau saat ini sih sudah membaik ya. Ya kami juga deg-degan terus ya, jangan sampai ada lockdown lagi gitu. Kalau lockdown ya kami ya pasti mengalami imbas karena sekolah semacam ini nggak bisa secara online, tidak efektif, dan muridnya juga nggak mau juga di online kan gitu. Jadi mereka lebih suka yang live gitu karena memang banyak praktek daripada teori itu. Jadi kalau ditutup itu ya semua instansi, terus kelas-kelas yang berlangsung setiap hari itu jadi ketutup juga gitu. Itu artinya John Robert Power Indonesia kemarin terpengaruh juga oleh pandemi. Sangat ya. Sampai drop 30%. Oh. Jadi ya berdarah-darah, Mas. Berdarah-darah. Sampai menurut saya ya sudah sekarat itu. Dan seumur-umur 30 tahun saya berada di John Robert Power, itu adalah persoalan atau musibah atau cobaan hidup yang paling berat buat yang saya. Jadi sangat sulit gitu ya. Sulit, dan itu juga yang tadi hard choice itu. Saya harus memilih kan gitu. Ya. Bagaimana situasi ketika pandemi datang dan orang-orang tidak boleh pergi kemana-mana, tentu saja tidak boleh pergi ke John Robert Power gitu ya. Orang juga tidak ada
yang enroll, mendaftar yang daftar, yang baru iya, gitu ya. otomatis. Gimana sih Bu? Waktu itu kan lockdownnya Maret ya, Maret kalau nggak salah tanggal belasan gitu ya. Nah itu kami kayak kesambar petir, kagetnya itu ya. Terus langsung down mental saya dan tim ya, otomatis karena saya itu yang motor yang di atas gitu ya, kayak setrumnya itu kan otomatis mempengaruhi ke BOD gitu kan. Ya, jadi down saya, 2 minggu tuh down saya nggak tahu mau kemana gitu. This is the first time my experience gitu ya, melihat hal seperti ini. Kalau dulu krisis-krisis yang dulu kan ada insight gitu ya, kan cuma materinya yang kurang gitu ya, tinggal tapi physically boleh keluar cari sesuatu masukan-masukan gitu kan, dan rohaninya juga cari masih jalan motivasi. lain masih bisa gitu ya masih terobos sana terobos sini gitu. Terus kan. sudah siap karena ada insight-nya sudah ada gitu. Kalau sekarang kan kayak buntu semua gitu, mau kemana gitu ya. Terus satu-satunya kan hanya ditolong dengan adanya keuangan yang ada di kepala saya. Bagaimana ya menyelamatkan 60 sampai sekitar 60-70 staf ini. Ya mungkin ini satu hal yang Mas Pur kaget ya. Ada waktu itu masih 6 cabang. 6 cabang stafnya cuma 60, sekitar 60-an, 60-an ya. Memang saya membuat satu small organization yang bisa get a lot of profit gitu. Jadi efisien. Ya, jadi itu yang saya pikirkan, bagaimana menyelamatkan, uangnya siapa gitu ya. Baru napas lunas hutang. Saya masih ingat tidak lama setelah John Robert pindah di sini. Kantor pusat dari Kuningan ke Menara Astra yang sangat prestisius gitu ya. Tiba-tiba langsung lockdown. Iya. Jadi orang kayak dijatuhin dari puncak langsung jatuh sampai ke jurang gitu ya. Tapi ya akhirnya saya biasa ya, saya mungkin orangnya kan memang suka tidak suka bersusah berlama-lama gitu ya. Saya harus ada breakthrough. Nah akhirnya itu kita langsung meeting dengan BOD, terus kita mulai meramu. Paling tidak ada backup. Yang paling kami takutkan hanya satu, student yang lifetime itu refund. Wah itu lumayan Mas, ratusan juta ya, ratusan juta. Karena mereka kan nggak bisa masuk kelas, terus mereka minta refund. Nah itu kan mereka belum masuk sama sekali. Namanya juga lifetime program, dia kan bisa minta seperti itu. Tapi ya Tuhan itu baik ya, Tuhan itu bisa menolong kami. Terus satu pikiran, tidak memikirkan keuntungan, untung rugi. Kita harus di service karena ini memang jasa ya. Nomor satu ada di service. Kita announcement ke semua murid, kan kita bukan lari, tapi kamu nggak bisa masuk kelas, ayo kita belajar online-nya. Nanti nggak usah bayar, free. Nanti kalau kelasnya dibuka, silahkan join. Wah, mereka senang karena mereka juga stres di rumah. Jadi kayak dapat sesuatu. Nah, itulah kami membuka, kita online kan program. Nah, tapi blessing in disguise. Jadi COVID itu ya ada baiknya. Sehingga kami bisa meramu, sekarang itu hybrid. Gitu ya, hybrid itu ya. Jadi kita mengantisipasi ke depan kalau ada sesuatu itu sudah bisa tetap stand up gitu ya, stand out gitu. Jadi maksud saya nggak boleh lah susah itu berlama-lama ya. Selama kita masih hidup, sama dengan kalau kita lagi krisis itu sedang berada di jurang. Kalau kita berhenti ya kita mungkin bisa ketiban longsoran pasir malah mati kan. Tapi kalau kita jalan itu pasti ada tanjakan. Kan JRP itu jurang itu kan mesti menanjak gitu. JRP Power kan cabangnya banyak ya, di Jakarta Menara Astra ini, kemudian BSD, di BSD, kemudian Kelapa Gading, iya. Surabaya, Bali, Medan, dan Denpasar gitu ya. Iya. Itu pengaruhnya gimana di cabang-cabang gitu terhadap mati semua. Mati semua. Mati semua.
Tapi nggak mati total kan, mati suri. Saya harus berterima kasih karena ada seseorang yang menolong secara finance ya. Itu mungkin kalau saya bilang secara religius malaikat yang menggerakkan ya. Dia mau memberikan ini supporting finance ke kita cukup besar. Dan kami bilang bahwa agunannya nggak ada loh, gitu kan. Nggak apa-apa, pakai aja gitu ya. Mau jadi ya, jadi menurut saya yang pertama kredibilitas ya. Dan itu juga dibantu temannya itu dari relasinya Pak Indra. Hanya melihat sosok dari Pak Indra ya, beliau mungkin kan selama ini temenan dan bisa dipercaya orangnya ya, kredibel. Jadi orang ini nggak pakai babi bu, udah pakai ada pinjem aja, pinjemin gitu. Padahal duit gede ya Bu. Huh? Duit gede. Gede. Dan surprise banget gitu. Tapi sudah aman sekarang? Lumayan. Bersyukur sama Tuhan, sudah solve problemnya. Tapi meskipun belum sampai tuntas, tapi landlord semua udah bisa beres gitu ya. Terus kemudian ya itu sudah recover lah ya, karena memang begitu dibuka itu kembali lagi kayak orang haus ya. Jadi itu kita menikmati juga. Jadi blessing in disguise. Begitu dibuka biasanya itu orang yang males join malah masuk semua. Mungkin capek di rumah ya. Jadi mereka mau menghabiskan waktunya untuk sekolah. Iya, di John Robert Powers karena mau ketemu teman meskipun terbatas ya, tidak banyak gitu. Artinya kan berkah yang tertunda aja sebenarnya. Iya. Semoga juga ini COVID tidak ada lagi dan kita bisa semua, seluruh bangsa Indonesia juga bisa growing ya. Baik, saya kan lihat sudah lepas dari resesi ya kan, itu supaya kita bisa terus menjaga. Ya. Bu, saya tidak akan tanya lebih tentang John Robert Power-nya, tapi saya tertarik ingin menggali sebagai seorang guru pengembangan kepribadian gitu ya. Saya tidak akan tanya kurikulumnya seperti apa, nanti paling akan dijawab ya Mas Pur masuk ikut aja kelas. Kan, ikut kelas gitu kan. Sudah tahu ya Mas. Sudah tahu gitu. Tapi saya ingin tahu bagaimana sih Ibu Indayati Utomo sebagai pemilik John Robert Power Indonesia itu mengembangkan kepribadiannya sendiri gitu. Oke. Mungkin ini belum pernah ditanyakan oleh orang lain. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kepribadian itu berkembang melalui ini ya, sekolah kehidupan buat saya ya. Sehari-hari itu saya itu mendapatkan sesuatu, baik itu positif atau negatif. Itu membuat saya berkembang macam-macam Mas. Dari misalnya dari kecil kan dididik ibu saya dengan keras gitu ya. Saya orangnya nggak punya sakit hati gitu ya orangnya itu. Jadi ya sesaat itu namanya juga, aduh kok saya kayak anak tiri gitu ya. Kadang-kadang bertanya, ini anak kandung apa anak tiri sih gitu kan. Itu waktu pemikiran kecil, tapi setelah itu saya merasakan manfaatnya. Jadi setiap kali menurut saya persoalan apapun yang kita terima itu negatif pun itu menjadi satu pembelajaran. Contoh lagi, misalnya saya cerita ini sekolah kepribadian itu kan personality development, pribadinya yang dikembangkan terus. Waktu saya belum John Robert Powers itu, saya itu pernah tur ke Hawaii. Saya pergi traveling ke Hawaii. Nah, kan panas, itu kan di beach. Saya kehausan. Tapi saya tuh lari lihat ada kios minuman. Saya lari aja gitu ya. Nggak lihat kalau itu ada antrian. Gitu ya? Ya, ada antrian gitu. Saya terobos aja, saya mau beli. Saya dibentak, Mas. Dibentak sama yang jual. Queuing gitu loh, suruh ngantri.
saya baru sadar, oh iya. Tapi orang yang ngantri itu nggak ada yang muka yang syukurin lu gitu ya, kayak membuli atau menyukurkan gitu ya, yang suka. Tapi dia diam aja gitu ya. Terus saya akhirnya ngantri. Nah itu saya lihat sekarang itu kalau di Indonesia tuh harusnya seperti itu. Jadi kalau memang ada budaya antri, kalau mungkin lah pakai nomor sudah bagus. Kalau ada orang nyerobot, harusnya diluruskan, educate people gitu ya. Nah saya nggak sakit hati, tapi sejak itu detik ini saya nggak pernah nyerobot, Mas. Itu kan pembelajaran mahal ya buat saya. Jadi sejak itu saking malunya, terus saya juga nggak boleh gitu loh, kalau mau nerobos antrian. Jadi itu saya belum di John Robert Powers. Nah begitu saya pegang John Robert Powers, saya merasa ini relevan gitu ya. Nah itu jadi itu saya praktekkan. Apakah pengalaman-pengalaman yang seperti itu juga kemudian mendorong Ibu untuk mengambil license-nya John Robert Powers? Itu salah satunya. Karena satu, saya perfeksionis, terus saya dididik dengan ayah ibu saya disiplin, pergi harus pamit, mau kemana kayak apa gitu ya, semuanya disiplin. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main gitu ya. Akhirnya saya melihat kalau kegaduhan atau ketidakteraturan di masyarakat, timbul keinginan gitu, kenapa ya nggak ada sekolah yang ngajarin SDM gitu ya di sini gitu, seperti itu ya. Comparing with other people di luar yang sudah lebih ngerti gitu ya, lebih punya sudah people oriented kan agak beda gitu ya. Ya sekalipun tiap bangsa pasti ada plus minus, cuman ada keinginan. Nah itulah idealisme saya di situ. Tapi kemudian bagaimana mungkin pemilik John Robert Powers di US itu percaya ke Ibu kemudian untuk mengembangkan di Indonesia? Saya pertama kali itu harus membuktikan, kan dulu mintanya di bawah Jakarta gitu ya. Saya harus membuktikan dulu apakah ada demand-nya gitu. Setelah terbukti saya dikasih license-nya, saya pegang. Tapi saya memulainya itu dari Surabaya. Surabaya itu kantor pertama yang membesarkan saya. Makanya kan kenangan saya paling emosional itu Surabaya gitu. Terus pokoknya Surabaya lah kan kota kelahiran. Iya, kota kelahiran saya Surabaya, cuma tinggalnya saya di Malang gitu ya. Tapi Surabaya itu my hometown. Nah itu sampai kenapa saya, karena idealisme di situ, kantor Surabaya itu yang paling punya grand piano. Grand piano Mas gitu ya. Jadi karena apa, saya waktu di Boston, di pusat John Robert Powers pusat Amerika, saya melihat itu lobbynya itu enak gitu, full of television, terus muter gitu ya Mas. Terus ada grand pianonya, dan gurunya habis pas break itu bisa main piano, muridnya main piano. Pokoknya home sweet home gitu ya di JRP. Nah saya siapkan itu. Nah tapi COVID Mas, saya harus pindah ke small office. Itu kan mesti dijual semua, mau ditaruh di mana. Jadi ya emosional, pingin nangis saya. Itu pilihan sulit juga ya Bu? Sulit, aduh sedihnya kayak bilang gini, aduh ini semuanya saya sudah tata sedemikian artistik dan semuanya saya harus di squeezing gitu loh, harus dijual. Tapi itulah saya lagi, balik lagi, ya udahlah susah, enggak berlama-lama, next time beli lagi. Nah itu contoh pengembangan pribadi. Jadi itu menempa mental saya untuk to be tough people, ya, tidak cengeng, tidak dikit-dikit minta tolong orang gitu ya. Jadi harus mandiri, harus bisa solve the problem gitu. Karena dididik oleh orang tua yang sangat disiplin tadi. Betul. Sehingga ketika dalam berbisnis pun menemukan tantangan, bisa cari solusi lain, gitu. Bu, pernah nggak mendapatkan advice, nasihat terbaik dari misalnya orang tua atau mungkin pemilik John Robert Powers
Boston gitu, atau dari lainnya yang sangat mempengaruhi ibu sampai sekarang? Itu seringnya dari Mr. Upton. Kan Mr. Upton almarhum itu ya, itu kayak like father, like my brother, like my mentor, like my best friend. Ya, dia orangnya spontan, dia juga ingetin saya, dan kalau harus begini ya begini. Tapi kan saya itu selalu mendebat gitu, kalau ini pendapat saya gitu ya, please kita discuss gitu loh. Contohnya JRP ini sistemnya itu tidak sama persis dengan yang dia mau. Karena dia tuh a big organization, very professional, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Tapi saya itu sudah lihat jauh ke depan gitu loh, anticipate. Jadi saya buat small organization, tapi setiap orang tuh multifunction. Dan kebetulan saya ini suka gitu loh, membuat from nothing to something gitu loh ya, dari seseorang. Jadi ada happiness buat saya. Misalnya dari CRO, reception, tapi terus bisa jadi konselor, gitu kan? Nah, terus nanti dia tahu semua operasional. Jadi dari dulu saya bilang jangan depend on. Justru bisnis sekarang harus begitu. Iya, nah makanya sekarang jadi dia yang copy ke saya. Jadi sekarang pusat itu bener cara Indayati. Tapi dulu saya ditentang terus, dimarahin. Kok nggak mau listen, ini nasihat saya, mana bisa orang begini, begitu, dia macam-macam. Tapi saya ya kan denger aja, listen, ya please, please gitu kan. Ya agak merajuk-rajuk, namanya juga my father. Jadi saya juga kasih kesempatan saya dong. Nah sekarang dia balik, tapi dia gentle sih. Dia bilang, bagus lah, ternyata kamu yang benar. Gitu kan, saya tidak terlalu berdampak gitu loh. Jadi, karena organisasi saya tidak terlalu besar, tapi sistem saya itu semua as a leader. Jadi sekarang saya aja nggak punya meja mas di kantor. Nggak ada BOD, komisaris nggak ada yang punya meja. Gabung mingle ya. Sistem sudah ada di handphone, sudah jalan gitu ya, automatically gitu. Karena dari basic saya sudah buat sistem sampai saya berpikir mungkin sampai end of the world. Bu, dibanding JRP di negara lain gitu ya, seperti Jepang, China, Vietnam, Thailand gitu ya, Kuala Lumpur gitu. JRP Indonesia tuh yang lebih dan paling maju kan? Nanti ngomong gini sombong lagi. Ya kalau untuk Asia Pasifik saat ini itu Indonesia is leading, paling top. Topnya, number one. Karena dulu ada Bangkok, dulu 3 besar. Bangkok, Manila, Indonesia. Nah, lately dengan dihantamnya COVID, Bangkok ini sekarang underground. Ya, antara hidup dan mati gitu ya. Terus kemudian Manila juga so-so dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini kekuatannya mungkin secara revenue bisa hampir sama dengan Manila. Tapi secara kekuatan mendekati pasarnya Indonesia lebih siap gitu kan. Jadi terintegrasi. Misalnya Jakarta sudah ada 3, di daerah sudah ada Bali dan Surabaya. Di Manila itu hanya centralized di Makati, Manila. Gitu loh. Jadi itu aja sih, kakinya itu kalau Indonesia sudah lebih kuat. Gitu. Jadi tinggal starternya gitu loh. Kalau nanti di starter gitu lebih leading semuanya gitu. Dan dalam menjalankan bisnis ini Ibu kan mengajak semua anak-anak gitu ya. Pak Andrew untuk memimpin John Robert Power setelah Ibu gitu ya. Sebagai generasi berikutnya dan lain-lain gitu. Bagaimana sih Bu mendidik mereka untuk menjadi penerus Ibu, kemudian membagi antara tugas masing-masing, tugas masing-masing dengan hubungan antar
keluarga secara profesional gitu. Jadi karena yang punya ini saya dan Pak Indra, jadi itu kan first generationnya. Sekarang kan kita sudah estafet ke second generation. Jadi BOD-nya ini semua adalah satu anaknya Pak Indra, yang dua anak saya dan menantu. Empat direksinya ini adalah second generation kami. Jadi Pak Andrew Prestir, Bu Grace sebagai finance directornya, Bu Caroline HR directornya, dan anaknya Pak Indra Rosa, Ibu Rosa sebagai marketing and creative director. Ya, jadi empat ini kami sama ya. Saya dan Pak Indra punya prinsip sama. Pada saat mereka fresh graduate, kita tidak izinkan mereka masuk di perusahaan kami karena dia belum masuk di Kawacandra di muka. Jadi harus kerja di luar. Ada syaratnya juga ya? Oh ya, harus kerja di luar. Pak Andrew sebagai banker 3 tahun. Bu Caroline juga kerja di luar dulunya juga ya. Ibu Grace juga di perusahaan Cina. Bu Rosa juga. Nah, kalau dia sudah mulai merasakan ada passionnya di John Robert Powers, baru saya terima. Kalau tidak ada passion, even itu anak saya nggak mau. Bahkan mungkin Mas Pur harus tahu, SP yang saya keluarkan, seumur-umur saya di JRP, yang kena SP Pak Andrew. Belum ada staff yang kena SP. Saya yang kasih SP 1. Ya karena dia tidak perform. Sekalinya SP, anaknya sendiri. Anaknya sendiri ya. Semua kaget semua. Staff saya kaget semua. Gila Bu In, masa anaknya di SP1? Saya nggak peduli. I'm professional. Saya real profesional gitu. Di luar ini itu anak saya, family. Tapi kalau kamu sedang kerja, you are as a professional. Dulu saya juga di kantor juga ada sepupu saya atau adik saya. Kalau di kantor ya saya mendudukkan posisi saya sebagai apa gitu. Kalau salah ya harus ditegur. Nah itu latihan lah. Tapi karena dia sudah kerja di luar, sudah tahu pernah punya bos dan semuanya, ya dia udah terlatih. Jadi tidak spoil gitu. Nggak ada kemanjaan buat saya, Mas. Tapi walaupun ibu itu sangat disiplin, beda tipis dengan galak dalam arti profesional gitu ya. Tapi kabarnya banyak juga karyawan yang sangat loyal dengan JRP. Ya, karena saya juga memberikan keteladanan. Saya committed people. Makanya saya 30 tahun ini 30 tahun saya di John Robert Powers ya. Ada teman-teman yang nyindir saya, kamu nggak laku ya kerja di tempat lain. Makanya kamu awet di John Robert Powers. Saya bilang, this is my soulmate gitu ya. Saya udah pernah kerja sebagai trader apa aja, tapi tidak ada yang membuat hati saya puas. John Robert Powers ini my soulmate gitu, karena disinilah idealisme saya bisa keluar dan saya bisa lihat manfaatnya untuk orang lain gitu, Mas. Tapi dalam jadi saya loyal, setia. strategi. Tipe pribadi saya itu tipe pribadi yang setia. Setia ya. Susah beralih ke lain hati. Dalam marketing strategi, saya mengamati bahwa John Robert Powers itu lebih muncul gitu ya, corporate brandingnya ketimbang ibu personal brandingnya. Ya. Benar nggak sih Bu? Iya. Itu pilihan atau ketidaksengajaan atau bagaimana? Pilihan. Pilihannya. Saya nggak suka menonjolkan personal branding. Kan karena saya di luar sana banyak pebisnis, tokoh pendidikan yang show off gitu. Ya. Kemana-mana, wah terkenal gitu ya. Lebih terkenal daripada lembaga pendidikannya gitu. Tapi kalau ibu enggak. Kalau saya enggak, karena saya berpikir saya tidak egois. Kalau saya menampilkan personal branding, saya bisa. Tapi kalau saya matilah kerjaan ini. Padahal ini berapa karyawan? Ini yang ikut di sini karyawan yang tetap, belum guru-guru sebagai tenaga honorernya.
ya. Itu ada seratusan guru seluruh Indonesia depend on. Terus mereka kan punya keluarga, Mas Ian. Kalau dihitung-hitung, yang di sini misalnya yang permanen, mereka kepala keluarga. Keluarganya juga ikut berdoa dan berharap makan bisa dari hasil John Robert Powers, gitu kan. Terus saya egois, yang penting Indayati gitu ya dikenal. Habislah saya ya habis. Dari situlah saya berpikir bahwa karena saya orang yang egaliter, jadi saya berpikir harus buat orang banyak. Kapal ini kapal besar gitu, bukan punya, this is not my own. Even semuanya franchise license juga saya yang dipercaya. Waktu saya ambil alih 2010, Mr. Upton tanya dulu ke saya mau nanya, kamu ada ndak namanya di situ? Kalau kamu tidak ada di dalam PT, saya nggak kasih license, katanya dia gitu. Jadi dia pegang saya. Waktu saya mau pamit retired, saya nggak boleh tunggu dia retired, katanya saya baru boleh retired. Akhirnya dia retired selama-lamanya, dipanggil Tuan. Tapi kan habis berkunjung meresmikan CRP Indonesia, Indonesia itu kan? terakhir itu, Mas, betul, terakhir itu. Saya surprise karena dia bisa nangis tuh saat itu, inget ya, Mas ya. Iya. Nggak tahu kenapa dia emosional sampai hak saya very tight gitu ya. Ternyata dia mau pergi loh selama-lamanya. Tapi saya nggak mau ikut, Mas, dia retired selama-lamanya. Nangis itu kan setelah melihat John Robert Power Indonesia yang luar biasa ya, berkembangnya gitu, bahkan bisa berkantor pusat di Menara Astra Sudirman yang luar biasa gitu. Ya, itu mungkin pasti tidak disangka touching sebelumnya. ya buat dia. Dan secara tidak sadar juga sudah jalannya harus istirahat. Iya. Mentor saya tuh ada dua ya, Mas, yang di JRP. Satu Mr. Richard Upton, yang satu Barbara Taylor yang di Boston. Saya 1 bulan di sana dengan suhu -5, itu yang meladenin saya ya dua ini. Satu father, satu mother. jadi saya sampai saking dinginnya mimisan sampai gitu ya? Mimisan sampai hidung-hidung saya berdarah. Tapi Barbara itu pertama dia nanya, kamu sukanya apa? Oh, I like drink milk gitu. Jadi tiap pagi saya mau datang udah drink milk in the pantry katanya. Jadi saya minum susu gitu ya, dia siapin gitu. Jadi sebulan saya nggak merasa sendirian gitu. Padahal lumayan jauh tuh dari rumah. Itu sangat berkesan. Iya. Nah, tapi itu titik balik saya. Kalau saya nggak berangkat ke Boston saat itu, matilah John Robert Powers yang di bawah saya. Karena di situ saya dapat formula, manajemen dapat full, kurikulum itu bukan dikasih yang sudah jadi, tapi ingredients-nya. Ini kalau customize ini dicampur apa, itu udah dapat. Jadi saya pulang itu kayak dapat ini darah baru, langsung take off gitu. Dan langsung setahun saya dapat the most outstanding performance itu. Iya. Bu, Ibu kan pernah mengeluarkan buku ya, Perempuan, Cemara, Air, dan Gunung. Saya ingat betul itu dan baca gitu ya, seperti cerita biografi, tapi dikemas dalam bentuk yang enak dibaca gitu ya. Itu karya teman-teman, Mas. Karya teman-teman ya. Jadi tahun 98 teman-teman pers Surabaya itu kepingin menulis tentang saya. Sebetulnya itu ada kontradiksi dengan saya karena saya tidak suka ya, karena saya ditulis gitu. Ya, karena saya tahu nanti yang ditulis bagus-bagusnya aja gitu. Karena saya sering baca biografi itu nggak lengkap, hanya cuma bagus-bagusnya. Jadi kayak nulis seorang malaikat kan nggak menjadi pembelajaran gitu. Setiap orang tuh kan nggak sempurna, pasti ada sisi negatifnya, tapi mereka janji bahwa dia akan menulis apa adanya. Jadi ya sudah, saya akhirnya setuju gitu. Nah, itu artinya isinya benar begitu, Bu? Iya, betul. Sangat betul. Bahkan dia juga menulis vulgar bahwa perbedaan suku sampai kita bisa akur antar satu dengan suku yang lain, itu menurut saya ya telling the truth. Iya, karena saya kan hidup dengan berbagai macam
teman-teman yang sekampung gitu ya istilahnya. Jadi mengisahkan bagaimana orang tua, terus Ibu Indayati kecil yang dididik dengan sangat keras gitu. Luar biasa, sehingga kemudian bisa bertekad untuk sukses dan betul-betul sukses, bisa menjadi pemegang lisensi John Robert Powell Indonesia gitu ya, luar biasa. Nah itu filosofi hidup saya memang waktu saya cerita bahwa filosofi hidup saya itu pohon cemara, air dan gunung gitu ya. Pertama mereka mendebat, loh gunung berarti tinggi hati dong Bu, sombong dan semuanya. Tunggu, saya bilang gitu. Cemara itu satu pohon yang menjadi satu inspirasi saya. Karena saya nggak pernah lihat cemara itu tidak berdaun. Selalu kan berdaun. Musim dingin, musim panas, dia tetap berdaun. Jadi saya kepingin hidup saya itu selalu berdaun gitu ya. Jadi tidak sedikit mut-mutan, sedikit susah, senang, tapi ya ini saya gitu loh, always cheerful, ya kan. Kalau saya begini ya begini terus gitu ya, bisa terus berdaun untuk terutama untuk masyarakat, untuk sosialisasi saya. Air itu menggambarkan saya ini adaptable gitu ya, bukan pelin-pelan, tapi kalau gelasnya cembung ya saya harus nyesuaiin dong, cembung, bukan saya maunya saya gitu ya. Jadi itu air dan air itu intinya kan selalu ke bawah, mengalir ya, ke bawah, bukan nggak ada air ke atas. Jadi kalau orang menyesuaikan itu ya stay humble gitu ya, selalu mau ke bawah, mau apa sih yang harus bisa saya bantu dan semuanya. Gunung itu prinsip saya nggak mudah kena arus Mas, susah. Dulu tak ceritain, saya punya BlackBerry aja bertahun-tahun. Saya dimarahin bos saya, katanya saya kayak dinosaurus, ganti Indayati. Nggak ganti-ganti. Ya, saya BlackBerry, kan saya masih mengukur apa, kan tujuannya komunikasi. Kenapa mesti ikut arus gini-gini? Ternyata memang BlackBerry itu udah ketinggalan gitu ya, jadi saya disuruh step ahead, lebih maju, ya baru saya ganti. Kenapa saya nggak ganti-ganti? Dari kecil, dari dulu dididik Mas Pur, kalau punya sesuatu belum rusak, nggak boleh ganti. Gitu loh, itu melekat. Kan BlackBerry saya masih mulus, masih bagus, gitu kan, belum rusak gitu ya. Jadi itu tertanam, apapun kalau udah rusak baru ganti. Boleh, gitu loh. Jadi tidak borjuis, tidak mata keranjang untuk terus hambur-hambur gitu loh. Udah kebiasaan mungkin ya. Jadi tidak berdasarkan keinginan dalam membeli. Gunung itu melambangkan saya orangnya punya prinsip gitu ya. Orang mau menghina, mau begini nggak apa-apa. Pokoknya ini saya gitu loh. Tidak gampang untuk ikut arus. Sepertinya itu yang mengukuhkan Ibu juga tetap menjalankan bisnis sekolah kepribadian gitu ya. Padahal Ibu bisa menjalankan bisnis-bisnis yang lain yang mungkin jauh lebih menguntungkan gitu. Tapi tetap setia dengan pengembangan kepribadian gitu. Iya, karena saya merasakan di sini saya nggak pernah lulus. Nggak pernah lulus? Nggak pernah, karena manusia itu yang menciptakan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu memang the best inovator. Saya nggak pernah bisa lulus gitu loh. Ketemu si A gitu ya, kayaknya saya belajar lagi loh untuk mengenali orang ini, untuk bisa membantu dan semuanya. Kapan lulusnya kan nggak tahu. Jadi ketemu sekian banyak orang, ya saya belajar terus. Di sini menarik. Gitu. Jadi seorang guru pun harus belajar. Iya, saya nggak mau disebut pakar karena memang pakar itu kan sudah ahlinya. Saya nggak ahli loh. Artinya saya tetap harus ada menggali, itu kan ada effort gitu untuk belajar. Kalau pakar kan nggak usah effort, sudah jago gitu ya semuanya. Jadi serba tahu. Unik. Ya, itulah yang menurut saya, dan saya menjalankan JRP ini kalau mau model bisnis murni, saya udah lebih gede, duitnya lebih banyak. Tapi karena 60% itu di idealismenya, 40% bisnisnya, ya
uangnya ya cukup-cukup aja. Assalamualaikum innalillahi. Ceritanya gitu, kalau guyon uang masuk, ntar lagi ya keluar gitu. Itu pengabdian seorang Indayati Utomo terhadap dunia pendidikan non formal ya di Indonesia gitu, luar biasa. Saya belum puas Mas, karena belum puas ya. Sekarang ini terjadi degradasi ya, menurut saya loh. Jadi bangsa ini harus di encourage untuk bisa menjadi SDM yang mumpuni gitu ya. Semakin sekarang kan degradasi. Betul. Gitu. Apa yang membuat seorang Indayati bisa puas ke depannya gitu? Nanti kalau saya sudah tidak bernapas. Kalau saya puas berhenti loh Mas, kreativitas dan insight-insightnya. Dipaksa puas. Ya, karena saya masih punya ide-ide lain untuk business development-nya John Robert Powers. Ya semoga kalau nanti ini bos barunya, second layer-nya anaknya Upton yang menggantikan bapaknya ini. Ada sesuatu keinginan, mungkin saya mau direkrut sebagai business development-nya. Untuk global ya Bu ya? Untuk global, jadi karena semua hampir di Asia Pasifik ini ide-ide selain itu coming out from me gitu ya. Jadi bagaimana memarketing, bisa marketingnya bisa multiply dan semuanya ya. Itu karena memang ya saya ini orang jualan gitu, marketer. Itu pure marketer, jadi dia bisa melihat gitu. Dan selama ini juga saya berani menolak bahwa kurikulum yang tidak pas untuk Indonesia saya nggak mau pakai. Gitu. Jadi saya harus mencocokkan ini budaya Indonesia. Nah, dia mulai mikir. Jadi kurikulum yang diterapkan di John Robert Powers Indonesia itu betul-betul yang Indonesia ya, banget gitu. Jadi saya nggak mau kalau yang nggak. Jadi tapi dia accept sih, dia bisa oke gitu. Jadi waktu dia mau sharing, ini saya punya kurikulum baru atau apa, I don't need, I have already. Gitu. Ibu kan sudah menguasai semua nih, kurikulum menguasai, bisa bikin sendiri, bahkan seringkali diaplikasikan sama JRP global. Kemudian manajemennya sudah punya, terus pangsa pasar luar biasa. Kenapa Ibu masih setia dengan JRP, nggak bikin brand sendiri gitu loh? Ya itu tadi, saya itu susah beralih ke lain hati. Satu hal, kalau selama ini masih saya tidak dikhianati dan menurut saya ya masih ada take and give-nya, ya kenapa saya cari gara-gara. Saya orangnya suka menghindari konflik gitu loh. Nggak apa-apa saya as a loser. Saya sebagai orang yang kalah, tapi asal nggak konflik. Karena kalau konflik itu sumpeknya Mas, saya bisa nggak tidur, guilty feeling, segala macem gitu loh. Jadi saya menghindari itu. Selama dia masih take and give, oke. Dan selama COVID ini mereka sangat ini ya, penuh pengertian gitu loh. Kita tidak di charge kayak biasanya. Ada fleksibilitas ya harus disyukurin, harus dihargain gitu loh. Jadi jangan dikhianatin. Lagian ya masa laku Mas pakai Indayati School. Nggak laku Mas. Brandnya John Robert Powers sudah luar biasa ya, karena sudah lahir sejak 1923 ya Bu. Tahun depan ini 100 tahun. 100 tahun. Secara internasional. Luar biasa. Saya sendiri aja udah 30 tahun. 30%-nya. Iya, sudah itu. JRP itu ya Indayati. Di Indonesia. Di Indonesia ya. Bu, saya lihat Ibu itu rumah kan di Surabaya ya. Malang. Malang ya. Tapi lebih banyak di Jakarta gitu. Dan
sejak saya kenal sama ibu itu satu dekade gitu ya. Berarti 30%-nya dari CRP Indonesia. Ibu itu selalu jalannya sendirian gitu, sendirian. Kalau enggak ya sama Pak Andrew, sama Pak Indra lebih sering gitu. Tapi saya enggak pernah ketemu bapak gitu. Bapaknya Pak Andrew. Bapaknya Pak Andrew. Kan, kalau sampai sekarang belum pernah ketemu, itu seingat saya belum pernah. Jadi di mana sih bapaknya Pak Andrew? Waktu saya bareng sama bapak nggak ketemu Mas Pur. Mungkin jadi saya cerita suami saya itu memang main bisnisnya berbeda dengan John Robert Powers. Kalau saya kan di pendidikan, kalau dia trader. Jadi ya nggak bisa nyambung gitu ya. Dan kami itu dalam satu keluarga itu selalu diawali dengan komitmen dan konsekuen. Kalau sudah komit, yes, itu ya harus tahu konsekuensinya gitu. Ketika saya pegang John Robert Powers juga kan disupport oleh bapak juga disupport, tapi dia tahu bahwa kalau ketika saya diizinkan harus bisa all out. Konsekuensinya bahwa saya akan banyak jalan gitu kan, karena merintis dan terus maintenance kan baru aja 2011 tuh baru kepilih BOD dulunya kan saya seminggu bisa di Medan, bisa di Bali, bisa di mana gitu ya, jalan terus. Nah, dia tidak banyak menuntut, dia hanya menuntutnya saya adalah profesional juga terhadap rumah tangga. Artinya anak-anak saya dan anak-anak saya juga bisa tumbuh dengan baik dan sekolahnya juga bagus, selalu 3 besar, 2-2. Dan saya bersyukur karena dari kecil saya ajar untuk tanggung jawab. Nah, karena bidangnya berbeda, otomatis kita separate. Kenapa saya banyak di Jakarta? Ini kapal terbesar karena 3 cabang. Dulu saya 2003 itu masuk ke sini, saya membenahi Titanic dengan utang yang cukup besar, itu Mas. Nah, itulah tanggung jawab dan semuanya yang dikasih ke saya oleh pusat US itu kan menentukan nasib. Saya bisa diterminate kalau salah jalan. Jadi saya all out di sini. Jadi itu sudah biasa dan kami punya satu ini. Mungkin kalau saya mau sharing ya, setiap rumah tangga itu patronnya berbeda. Jangan suka menyamakan gitu ya, misalnya selalu jalan bareng itu rukun atau apa ya, atau enggak bareng itu ada apa gitu, karena ada sendiri-sendiri ya. Dan dalam hubungan, kalau saya mau sharing, ini kan tadi advice ya, channelnya advice. Dalam suatu hubungan antara suami dan istri itu harus growth juga. Development, couple development istilahnya ya, couple personality development. Kalau kita pertama step pertama itu kan selalu lihat physically. Oh cantik, oh ganteng, oh langsing, oh gagah dan macam-macam itu physically. Tapi kalau kita tidak grow terus physically itu terjadi satu konflik, cekcok. Karena begitu sudah menikah kan mekar semua, berkembang pribadinya. Nah kan banyak tuntutan, karena ininya juga tidak berkembang. Harus naik menjadi sahabat, gitu ya Mas ya. Jadi sahabat, jadi pertama physically kalau sudah jadi sahabat, kita lihat aja, kayak saya sama Mas Pur sebagai sahabat. Saya tidak terlalu peduli kekurangan Mas Pur, tapi asiknya kita untuk berinteraksi, ngobrol gitu kan. Jadi mikir asiknya aja lah. Asiknya, dan tidak habis-habis kan gitu ya kalau sahabat itu. Setelah sahabat harus naik lagi ke step selanjutnya, itu ada as a brother and sister, gitu kan. Nah jadi kalau as brother and sister itu ada pepatah Jawa yang mengatakan tega larane tidak tega patine, gitu kan. Artinya sometimes itu ya kita kadang ya tersakiti, tapi ya sama-sama punya rasa kasihan gitu loh ya. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi tidak banyak
tuntutan atau apa, ya sudah gitu. Jalan sendiri-sendiri. Jadi Bapak di Malang, Ya, karena bisnis Ibu di Jakarta. dia banyaknya di Malang karena dia kan urusannya tembakau. Ya. Sedangkan saya di pendidikan, gitu kan di sini. Dulu saya pulang balik tiap minggu, Mas. Ya tetap saya kan sebagai ibu ngurusin kebutuhan rumah tangga. Tapi COVID ini kan sudah pernah saya sampai tak pulang 7 bulan. 7 bulan. Lumayan lama. Tapi rata-rata ketemu Bapak tuh dalam sebulan berapa kali toh? Ya sekarang ya 2 kali, sekali gitu. Tapi kan kita bisa hubungan pakai telepon, tanya apa gitu kan. Yang dia update apa ya tahu, saya update apa ya dia tahu. Pasti gitu. Ini bukan pertanyaan pertama kali ini ya. Tentang pertama, nggak ada orang berani tanya. Nggak ada. Oh, Mas Pur gitu yang berani tanya. Ya, dan kami juga whoever orang bicara ya show must go on, gitu kan? Ya. Yang penting kan result. Saya memang pertanyaannya aneh-aneh. Iya, itu menarik. Jadi menarik. Selain itu, saya amati Ibu itu selalu berpenampilan dengan busana yang hitam-hitam, ya, serba hitam gitu. Kalau melihat itu, bayangan saya mungkin itu sebagai personal branding seorang Indayati yang elegan, profesional, disiplin dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu memilih busana itu? Apakah benar memang by desain gitu? Inilah Indayati itu ya seperti ini gitu, atau saya salah? Ini ada ceritanya, Mas Pur. Saya tahun 98 waktu training annual meeting John Robert Powers yang setiap tahun itu harus ke Amerika itu ya. Nah, itu 98 itu pergantian manajemen di Amerika itu ya, yang jadi direktur US-nya itu US-nya itu namanya Mr. Ron Patterson. Kalau di Asia Pasifik kan Mr. Upton. Yeah. Nah, waktu opening itu dihadiri kurang lebih 100 direktur, international director seluruh Amerika dan Asia Pasifik ya. Amerika aja ada 670 cabang kan. Terus kemudian kami dari Asia. Nah, dia mengumumkan satu-satu. Itu pertama kali peraturannya kalau di kantor JRP no food no drink on your table, nggak boleh. Jadi di meja tuh nggak boleh ada minum, nggak boleh ada kue, kacang, keletian gitu. Nggak boleh ada toples gitu ya. Ya, itu tertib. Satu. Kedua, kamar mandi nggak boleh basah kayak gitu-gitu. Terus kalau dia survei temboknya belum dicat atau bulak-bulak harus bersih gitu ya. Dan yang keempat ini Mas, saya shock. No yellow suit katanya gitu ya. Padahal ini saya duduk di sini nih, saya pakai krem. Basic color itu krem, tapi sama dia di yellow-yellowin gitu. Terus Thailand dan Singapura ini tidak memakai black gitu ya. Ya ada biru tua, ada apa. Dia bilang pokoknya JRP itu harus black dan grey. Identik gitu. Kaget kan Mas? No yellow. Itu kembali lagi shock terapi. Shock terapi membuat saya kaget. Di Hawaii gitu saya dibentak kaget. Nah ini ditoding gitu. Tapi hal yang positif, seluruh peserta itu nggak ada yang noleh. Ya, itu bedanya. Kalau orang kita kan kepingin tahu gitu, ada orang susah, orang kecelakaan, berhenti semua, nggak nolong tapi malah nonton. Yeah. Mungkin kalau itu saya terjadi di Indonesia, itu satu ruangan noleh semua ke saya. Syukurin lu gitu ya. Langsung tapi ini enggak. Gitu ya. Ini enggak semua lihat ke depan gitu. Jadi punya empati ya, karena ada yang ditegur gitu. Sejak itu saya kan harus pakai jas hitam gitu Mas. Jadi saya tanya Mr. Upton, ini
ini kalau di Asia itu identik sama ke funeral, ke orang mati. Dia bilang enggak, kalau kamu tidak formal meeting ya nggak usah pakai hitam-hitam. Tapi kan sudah kebiasaan ya Mas. Jadi sekarang saya tuh kalau lihat warna hitam addicted, suka banget. This is my color. Dan tidak hanya hitam loh Bu. Mungkin kerahnya panjang gitu ya. Kalau ini memang this is me gitu ya. Ini saya gitu ya. Jadi kembali lagi saya kan konsisten orangnya ya. Ini gaya saya gitu. Saya suka gitu. Belum zaman Korea loh Mas. Belum zaman drakor, ini saya gitu ya. Mungkin lihat foto-fotonya kan tahu semua bahwa jadi saya kalau ke toko lihat hitam udah kayak addicted gitu. Jadi itu ceritanya seperti itu. Dan saya belajar juga waktu meeting itu kita diajar mingle. Kalau kita kan nggak satu meja gitu. Sini semua mau duduknya satu geng gitu ya. Nggak boleh orang lain duduk. Di obrak-abrik sama Mr. Upton suruh sana pencar-pencar. Tapi I get something. Ya begitu saya duduk sebelah saya direktur Las Vegas. Saya bisa tanya, kenapa kamu bisa sukses? Kan hari itu, meeting itu adalah perubahan kurikulum gaya jualnya, multi-level system yang melingkar gitu. Kalau dulu kan ada pengembangan pribadi, PR, modeling, dan sebagainya. Tapi ini melingkar gitu loh, sistemnya. Jadi saya belajar, dia bisa profitnya gede, revenue-nya gede. Kan saya dapat sesuatu. Ya, jadi mingle itu bagus, jangan eksklusif gitu loh. Buka diri, semakin ketemu banyak orang itu kita pasti dapat sesuatu, dapat insight dari mana-mana gitu ya. Iya, jangan lu lagi gitu. Di insight-nya serap dari orang lain, bawa di adjust dimasukin dan melampaui orang itu jadinya. Iya. Nah, itu ceritanya Mas. Semua ada reasonnya, why-nya itu ada. Sekarang adik-adik saya kalau mau ambil baju saya udah males. Dulu suka diambilin, aku mau yang ini, dia buka lemari, aku mau ini ya, diambil. Ya nggak apa-apa, ambil aja. Sekarang dia bilang, gua males deh, buka lemari lu hitam melulu katanya. Dan saya bisa simpen itu sampai bertahun-tahun. Gitu. Bu, banyak sekali advice yang bagus-bagus, kemudian hard choice yang Ibu alami luar biasa gitu ya, tantangannya, solusinya bagaimana gitu. Nah, bagaimana Ibu kemudian menurunkan advice yang bagus itu, pengalaman yang sangat dilematis itu kepada generasi penerus, terutama sekarang adalah Pak Andrew Arsdianto gitu, dan tim gitu, supaya advice itu juga mempengaruhi kinerja mereka dalam berbisnis, mengembangkan CRP selanjutnya gitu. Gimana Bu? Saya sistemnya learning by doing. Saya nggak suka memberikan harus gini gitu ya, karena dia kan tidak praktek. Ya, saya biarin aja. Jadi saya dan Pak Indra ini sebagai helikopter. Kalau mereka kejedok-jedok gitu ya, need help, baru kita help gitu ya. Terus ada kasus, ya memang kami berdua tidak pernah dilewatkan ya. Misalnya ada masalah dengan murid, dengan guru, selalu naik ke atas cerita. Tadi itu gini. Terus saya tanya solusinya apa. Kalau dia solusinya itu salah, gitu ya. Intinya selalu menyalahkan murid, misalnya contohnya. Saya akan tegur. Yang salah tuh dalam. Jadi itu learning by doing. Jadi dia tahu bahwa customer is the king. Murid itu kan yang kasih kita makan, biayai kita. Nggak mungkin salah, sekalipun salah, ya kita harus adjust gitu ya. Bagaimana kebijaksanaannya. Dari situ dia belajar pelan-pelan. Dulu sih masih berantakan Mas, begini terus. Karena kan mau nggak mau anak sekarang kan take it leave it, gitu loh ya. Kita kan nggak bisa. Gayanya itu sangat berbeda. Iya, kalau kita kan
harus ngemong gitu ya, parent gitu, nggak bisa take it leave it kan gitu. Dari beberapa sisi, kalau dia take it leave it, karena apalagi pendidikannya di luar negeri, take it leave it gitu. Saya bilang nggak bisa, itu bukan culture. Pelan. Sekarang kita nggak banyak info, Mas. Mereka punya policy ini hanya report gini-gini. Saya cuma tanya biayanya berapa, keuntungannya apa, manfaatnya apa gitu ya, kira-kira itu bagaimana dampaknya, hanya itu SWOT-nya yang saya tanya. Kalau dia bisa explain gini-gini ya go ahead gitu. Jadi saya selalu mengajar dengan keteladanan, saya praktekkan dulu, terus kalau dia kecentok sini, saya bilang itu sistem kan begini, itu kan melingkar. Kalau ini salah, ini pasti bisa di tracing gara-gara ini, nggak bisa lari gitu loh. Nah mereka belajar, lama-lama dia grow sendiri. Terus saya juga latih mereka untuk bisa menguasai semua kurikulum. Jadi tidak depend on. Jadi dia bisa jadi guru reserve. Kalau gurunya nggak bisa datang, harus BOD bisa masuk. Karena saya juga menguasai overall. Cuma kan nggak boleh one man show di sini kan. Harus berbagi gitu. Muridnya juga bosen lihat lu lagi gitu yang ngajar. Tapi kita harus bagi. Kalau sesama pemilik Bu, antara Ibu Indayati dengan Pak Indra gitu, nah itu tugasnya sama-sama atau ada berbagi peran gitu? Sama. Sebetulnya gini, saya dan Pak Indra tuh saling melengkapi ya. Saya ini kan orangnya main terabas marketing toh. Mikirnya nanti gitu loh ya, yes aja gitu, yes dulu. Pak Indra yang ngerem. Jadi Pak Indra itu tahu detailnya gitu, dia detailnya. Ini nanti tidak begini gitu. Jadi kita sparring. Cuman sekarang ini saya tuh tadinya berharap BOD ini bisa sparring 4 ini. Maksudnya kalau yang satu begini atau dua begini, satu jadi jangan ngegas, satu ngerem. Ya, ini enggak, ini kompakan 4-4. Ngegas semua. Ngegas bareng, rem bareng. Malah sparringnya ke komisaris. Jadi kayak komisaris versus BOD. Jadi kita berdua sering ketawa. Ini gimana sih komisarisnya? Nggak mau listen, jadi 4-4 melawan. Jadi padahal kita berharap ini bisa berdebat, bisa ini arguing gitu loh ya. Nggak bisa. Tapi ya saya bersyukur, jadi mereka teamwork. Dan mereka sudah tahu, jangan dibawa ke komisaris dulu sebelum dimitingkan. Karena kita akan terus hajar gitu. Ini kok bisa gini. Itu cara kami menempa. Jadi mereka, tapi konflik ya ada, Mas. Ya mereka kan mesti ngegas karena targetnya banyak, besar gitu. Nah, tapi justru mereka itu sparring saya. Karena saya ini terdidik oleh Mr. Upton, day to day, eat, sleep, dream with John Robert Powers. Jadi saya setiap hari itu gini, kok nggak ada pemasukan kok gitu loh ya ke anak-anak kan kita ke grup. Nah nanti yang BOD-nya ini yang ayo gitu loh Mas. Jadi yang ini nyambuk, yang ini membelai. Jadi kolaborasinya tuh enggak hanya di level direksi, tapi antara direksi dengan komisaris. Jadi makin kuat. Jadi kita tidak lepas gitu. Jadi kita terus membayangi dari angkasa gitu, lihat ini kok gini gitu ya. Nah jadi kalau saya juga kontrol kantor, saya visit ke kantor ini ada yang nggak benar, saya tegur ke BOD-nya. Tadi saya lihat loh ini saya nggak langsung direct. Saya ini tolong itu diperbaiki gitu. Jadi mereka punya otoritas gitu. Jadi sama. Jadi kepada staf pun ya sama gitu. Saya lakukan supervise gitu. Oke. Bu, 10 Desember 2022 tahun ini maksudnya. Tahun ini. Oke. Jadi 10 Desember 2022 Ibu ulang tahun yang ke-66. Iya, betul. Masih sehat, masih luar biasa, tetap menjalankan aktivitas seperti saat masih
30-40 tahun. Bu, apakah Ibu kemudian tidak ingin pensiun gitu? Terus apa obsesi Ibu? Saya tanyakan lagi ya, obsesi Ibu setelah ya Pensiun. usia Oh. 66 ini. Saya itu kalau pensiun, mungkin saya pass away loh Mas, mati. Karena saya tipe pekerja, saya suka aktivitas ini. Jadi ini bukan siksaan. Saya nggak pernah mengeluh, nggak pernah minta dikasihani, even kepada anak saya. Jadi anak saya mungkin lihat saya kayak bionic woman atau apa ya, gitu. Tapi saya suka gitu ya. Jadi kembali konsepnya, saya akan pensiun setelah Tuhan panggil saya. Jadi kalau saya meninggal ya itu masa pensiun saya. Selama tidak ya, even kalau mungkin saya tidak di JRP sudah tidak terlalu banyak membutuhkan saya akan melakukan mungkin jadi pekerja sosial gitu. Yang kayak NGO apa kayak gitulah, organisasi sosial lah kayak Socialpreneur gitu mungkin. Ya, gitu kan, karena memang saya juga filantropis ya, karena kan saya juga sudah mendonorkan mata saya, gitu kan, sejak tahun 90. Jadi kartunya saya bawa kemana-mana. Kalau nanti saya meninggal dunia, 2 jam harus segera diambil korneanya untuk diberikan ke orang lain. Nah mungkin saya sharing ini supaya yang lain mau donorin mata juga. Atau kalau sudah meninggal kan matanya sudah nggak kepake gitu loh. Kasih aja lah ke orang lain gitu. Saya juga donor darah, saya sudah 65 kali, ya kan. Jadi saya senang gitu loh ya, kalau badan saya atau Tuhan ciptakan saya ini berguna untuk orang lain, bukan untuk saya aja. Dari pengembangan diri orang lain. Iya, pendidikan, matanya, semacam. darahnya. Saya pernah cerita waktu saya donor yang ke-56, 2 tahun waktu awal COVID itu PMI sepi, nggak ada orang berani donor. Saya terharu loh Mas, belum pernah saya selama mendonorkan darah ditunggui orang yang nunggu darah langsung selesai mau diambil loh. Sampai saya ditanyain, Bu boleh diambil? Oh boleh, saya bilang gitu boleh. Itu terkesan buat saya. Terus saya bilang teman-teman, kalau kamu punya perusahaan, buka dong donor ini di perusahaanmu. PMI itu sampai hampir kosong. Yeah. Itu contoh. Jadi obsesi saya nggak punya obsesi ya. Saya hanya berobsesi JRP ini ada terus gitu loh ya. Sampai manusia nggak butuh. Itu aja. Makanya saya masih kepingin ngembangin. Ada beberapa bisnis yang bisa pakai nama JRP itu banyak. Tapi off the record. Nanti aja tunggu saya di hire internasional aja. Baru jurusnya dikeluarin. Sementara saya belum keluarin jurus gitu. Jurus itu kalau dikeluarkan akan meningkatkan revenue JRP berapa puluh persen kira-kira? Tergantung. Karena itu saya tidak mau itu menjadi subsidi penopang main. Harus jadi profit center. Saya mau misalnya ngembangin produk bisnis A, ini harus jadi profit center. Nah itu buat FS-nya sendiri kan, visibility study sendiri, harus dibentuk bagaimana dari A sampai Z-nya, hulu hilirnya. Terus kalau B ini seperti apa gitu. Jadi diversifikasi Mas, nantinya diversifikasi. Ya saya sih sudah tahu bocorannya Ibu yang akan lakukan kalau misalnya. Ya banyak sih sebetulnya terobosannya, breakthrough-nya. Makanya saya bilang saya nggak berhenti berpikir, karena katanya kalau sudah tua gini kan supaya nggak Alzheimer kan. Mikir terus gitu ya Mas. Oke Bu, sudah panjang lebar banget cerita Ibu yang luar biasa ini, sangat menarik, berguna buat semua. Semoga. Jadi pelajarannya itu luar biasa, pelajaran hidup, pelajaran berbisnis, dan pelajaran yang memang
Ibu ciptakan melalui John Robert Power ini sungguh luar biasa gitu ya. Terima kasih, itu sangat menarik, dan selamat ulang tahun juga untuk Ibu Desember ini. Terima kasih doanya ya Mas Semoga ya. panjang umur, tetap sehat selalu, dan bisnisnya makin berkembang. Amin, Sampai amin. kapanpun. Terima Gitu. kasih Mas Pur yang nemenin saya terus lo ya. Pasti Bu, pasti. Jangan ditinggal saya. Oh enggak. Oke, teman-teman, jadi demikian tadi pembincangan saya, Purjono Agus Hendro, dengan Ibu Indayati Utomo, salah satu pemilik lisensi dari John Robert Power Indonesia, bersama Pak Indra ya. Iya. Indra Josefa. Indra Josefa. Jadi banyak sekali pelajaran dari Ibu In, mulai dari kehidupannya sampai John Robert Power-nya, yang mengajarkan kita semua bagaimana mengembangkan diri dan lain-lain. Tentu ini sangat menarik untuk dipelajari. Jadi jangan lupa teman-teman tonton The Best Advice YouTube channel, dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih. Masih Bu. Makasih.